Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali saudara, kali ini bersama saya Putri Oktaviani. Kantor Kementerian Dalam Negeri melakukan sejumlah persiapan jelang retret kepala daerah gelombang kedua. Rencananya hari ini bakal digelar apel pelepasan kepala daerah sebelum retret di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Kepala daerah dijadwalkan bakal mengikuti retret gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor. Dari 93 kepala daerah yang terdaftar, beberapa diantaranya berhalangan hadir karena sakit. Dalam agenda ini, wakil kepala daerah juga ikut dalam retret. Mereka diikut sertakan untuk menciptakan keharmonisan dengan kepala daerah dalam memimpin daerahnya masing-masing. Retret kepala daerah gelombang kedua diselenggarakan tanggal 22 hingga 26 Juni 2025 di IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Ada 93 kepala daerah yang terdaftar sebagai peserta retret. Namun, hanya 87 kepala daerah yang terkonfirmasi hadir. Di antaranya, 3 gubernur dan wakil gubernur yang meliputi Provinsi Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua Pegunungan. 4 wali kota dan wakil wali kota yang meliputi Denpasar, Sabang, dan wilayah lainnya. 39 bupati dan 40 wakil bupati yang meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Serang, Gianyar, Puncak Jaya, serta beberapa wilayah lainnya. Sementara itu, 6 kepala daerah berhalangan hadir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV di 2 lokasi. Ada Niko Anggriawan dan juru kamera Aufa Farid di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, serta ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila di Gedung IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Kita ke Niko terlebih dahulu. Selamat pagi Niko, sebelumnya informasi yang kami dapatkan ada 87 kepala daerah yang akan ikut retret di gelombang kedua. Apakah ada perubahan dari jumlah tersebut? Ya, ada perubahan yang berdasarkan informasi yang telah kami terima dari panitia pelaksanaan retret gelombang kedua di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Saat ini ada sekitar 86 peserta yang nantinya akan mengikuti retret gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Ada 7 kepala daerah yang tidak hadir dalam acara retret pada 4 hari ke depan, yakni pada tanggal 22 hingga 26 Juni 2025. 6 diantaranya ini di alasannya karena sakit, sementara 1 yakni adalah Gubernur Papua Pegunungan yang kemarin setelah sempat berada di Jakarta ini harus kembali lagi ke wilayahnya karena ibundanya ini meninggal dunia. Sementara kalau misalnya kita bisa gambarkan pada saat ini, situasi terkini di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat ini sejumlah kepala daerah sudah memasuki gedung kementerian untuk nantinya akan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya mereka akan dibariskan di lapangan di belakang saya ini, lapangan utama Gedung A, Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, untuk nantinya akan dilakukan apel pelepasan. Untuk nantinya dilakukan pelepasan yang langsung akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun ada beberapa tahap yang sudah dilakukan oleh peserta retret ini, diantaranya adalah tes kesehatan yang dilakukan pada hari kemarin di Gedung BPSDM Kalibata, Jakarta Selatan. Yang mana Okta dan juga saudara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta retret, yang mana nanti ini terkait dengan kesehatan. Terkait dengan kesehatan, ini panitia acara juga telah menyiapkan beberapa pita berbeda untuk nantinya menandakan peserta yang memiliki masalah kesehatan. Pita hijau ini nantinya akan disematkan kepada peserta yang sudah fit secara kesehatan dan juga sehat walafiat, bisa dibilang seperti itu. Lalu kemudian ada pita berwarna kuning, yang mana pita berwarna kuning ini menandakan peserta ini memiliki catatan kesehatan namun perlu didampingi secara khusus. Sementara nanti ada pita berwarna merah yang mana menandakan peserta tersebut ini memiliki catatan kesehatan yang serius dan perlu didampingi secara khusus. Adapun nanti ada beberapa materi juga yang akan disampaikan dalam retret di kampus IPDN Jatinangor, diantaranya adalah
materi-materi terkait dengan program-program prioritas atau program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu ada materi terkait dengan pemberantasan korupsi, lalu ada materi-materi pembaruan terkait dengan program-program yang sudah berjalan, lalu kemudian ada materi-materi terkait dengan wawasan kebangsaan yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Dan berdasarkan runtutan acara nanti sekitar 8.30 waktu Indonesia Barat dari Gedung Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat, nantinya para peserta retret gelombang kedua ini akan bersama-sama berangkat menuju stasiun Wus di Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur untuk nantinya bisa langsung menaiki kereta cepat hingga ke stasiun Tegaluar yang nantinya akan disambut langsung di sana di stasiun Tegaluar oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan bersama-sama juga nanti mereka langsung ke tempat lokasi retret gelombang 2 di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Untuk sementara demikian, Okta. Oke Niko, tadi dikatakan ada yang tidak hadir. Nah kalau tidak ikut dengan alasan misalnya sakit ataupun kedukaan, ini nantinya apakah akan ada retret susulan atau seperti apa? Ya, tentunya berdasarkan statement atau pernyataan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ini yang menyatakan bahwa apabila tidak bisa menghadiri dari retret gelombang kedua, nantinya ini akan dilakukan retret gelombang 3 bersama beberapa kepala daerah lain yang tidak sempat mengikuti retret gelombang kedua. Ini sama skemanya, Okta dan juga saudara, seperti mereka-mereka yang tidak sempat mengikuti retret di gelombang pertama di Magelang, Jawa Tengah. Ini apabila ada kepala daerah yang sempat melaksanakan pemungutan suara ulang, lalu ada beberapa kepala daerah yang harus menyelesaikan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, ini nantinya bisa mengikuti retret gelombang ketiga. Ini nanti diadakan tentunya setelah gelombang kedua ini selesai dilaksanakan di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Okta. Oke, nanti akan ada atau disiapkan adanya retret gelombang ketiga. Dari Gedung Kemendagri kita bergeser ke Gedung IPDN di Jatinangor, Jawa Barat dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah. Selamat pagi Fadil. Tadi kalau informasi dari Niko Anggriawan bahwa 8.30 ini akan bersama-sama berangkat ke stasiun Wush. Lalu jam berapa kepala daerah dijadwalkan tiba di Gedung IPDN? Ya, selamat pagi Okta dan saudara. Memang hingga saat ini dari pihak kampus IPDN terus melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepala daerah yang mengikuti retreat gelombang kedua yang sejatinya akan dilaksanakan hingga hari Kamis mendatang, di mana berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh pihak kampus IPDN, di mana mulai menyiapkan berbagai tempat ruang kelas, kemudian ruang makan dan kantin, dan yang paling penting adalah di mana pihak IPDN sudah menyiapkan asrama yang akan ditempatkan oleh para kepala daerah selama melaksanakan retreat di daerah di kampus IPDN, di mana memang rencana memang retreat ini akan dilakukan pembukaan itu pada besok hari hingga Kamis mendatang. Dan sudah memang berdasarkan informasi dari kampus IPDN maupun dari Kemendagri bahwa rencananya memang kepala daerah yang mengikuti retreat di kampus IPDN ini akan tiba di IPDN ini pada pukul jam 12 siang, di mana 86 kepala daerah nantinya akan langsung mengikuti agenda yang sudah disiapkan untuk hari ini. Yang pertama adalah melakukan apel manggala atau penyambutan kepala daerah peserta retreat gelombang kedua yang bertempat di lapangan Parada IPDN. Dan kemudian agenda yang kedua adalah pada malam harinya sekitar pukul jam 8 sampai jam 6 malam akan diadakan makan malam penyambutan yang bertempat di pelataran Geraya Wiyata Praja. Kita memang untuk hari ini tidak ada pembekalan materi yang dilakukan oleh para menteri ataupun dari pihak Kemendagri, tapi agenda yang untuk dilakukan hari ini hanya dua, adalah melakukan penyambutan kepala dan makan malam yang akan dilakukan di pelataran Geraya Wiyata Praja. Oke, jadi hari ini tidak ada pembekalan materi dan nantinya akan dilanjutkan atau esok harinya akan ada beberapa materi tadi disebutkan oleh Niko soal bagaimana wawasan kebangsaan, program prioritas maupun juga anti korupsi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah dari IPDN Jatinangor, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Niko Anggriawan dan juru kamera Alfa Farid dari Gedung Kemendagri. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.